Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena berkat rahmat hidayahnya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu kita, yaitu Ibu Nur Intan Malik, SKM Mars, dengan mata kuliah epidemiologi. Oke, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja perkenalkan, nama saya Astriana Burhan, NIM 2203077. Saya dari kelas B, D3 Rekan Medis dan Informasi Kesehatan. Nah, langsung saja di sini saya akan membahas tentang epidemiologi deskriptif. Saya dari kelompok 5. Di sini ada beberapa anggota kelompok 5. Selanjutnya kita masuk di inti dari pembahasan kita pada kali ini. Nah, pertama itu kita akan membahas tentang apa sih epidemiologi deskriptif itu. Nah, teman-teman, dapat kita ketahui bahwa epidemiologi deskriptif itu menggambarkan wabah berdasarkan orang, tempat, dan waktu. Dan epidemiologi deskriptif ini merupakan studi terhadap frekuensi dan distributif penyakit, kondisi, cedera, ketidakmampuan, kematian atau masalah atau peristiwa atau kondisi kesehatan lainnya dalam populasi. Dan tujuan dari studi epidemiologi deskriptif ini itu untuk mengetahui pola penyebaran penyakit dan pola dan faktor-faktor determinan yang mempengaruhi terjadinya penyakit, sehingga dapat diketahui secara cara pencegahan dan pemberantasan penyakit tersebut. Lanjut. Adapun variabel epidemiologi deskriptif itu ada 3. Pertama ada variabel orang, variabel tempat, dan variabel waktu. Di variabel orang itu meliputi karakteristik individu seperti usia, jenis kelamin, ras, status perkawinan, pekerjaan, gaya hidup, dan faktor genetik. Hal ini itu berguna untuk memahami pola penyakit berdasarkan perbedaan karakteristik individu dalam populasi. Dan yang kedua itu ada variabel tempat. Nah, variabel ini tuh merujuk pada lokasi geografis atau lingkungan fisik di mana individu tinggal atau beraktivitas. Termasuk dalam variabel tempat adalah perbedaan antara perkotaan dan perdesaan, batas alam seperti pegunungan, sungai, dan laut, batas administrasi seperti negara, regional, dan faktor lingkungan seperti temperatur, kelembaban, sumber air, dan keadaan tanah, berguna untuk mengetahui variasi geografis penyakit dan faktor lingkungan yang mempengaruhi penyebaran penyakit. Dan yang ketiga itu ada variabel waktu. Nah, di variabel waktu ini itu merupakan dimensi waktu dalam epidemiologi yang mencakup perubahan penyakit seiring waktu. Waktu ini dapat dibedakan menjadi fluktuasi jangka pendek, perubahan siklis, perubahan sekuler, dan perubahan jangka pendek. Hal ini tuh berguna untuk memahami tren penyakit, pola epidemiologi, dan perubahan angka kesakitan ataupun kematian dalam rentang waktu tertentu. Itulah ada 3 variabel epidemiologi deskriptif. Kita next ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini sudah diberikan, teman-teman bisa lihat pada layar teman-teman, itu ada di sini saya berikan contoh kasus diabetes mellitus. Yang pertama itu di sini penelitian ini dilaksanakan di Desa Purwodadi, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Wawancara dilakukan pada bulan Maret dan April tahun 2022. Sampel pada penelitian ini adalah masyarakat Desa Purwodadi dengan kasus diabetes mellitus. Responden itu sejumlah 100 dengan usia 40 tahun ke atas. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Data sekunder itu meliputi data usia penelitian yang dilaksanakan di Desa Purwodadi.
Di Desa Purwodadi diperoleh 60 responden dengan kasus diabetes mellitus sedangkan yang tidak menderita diperoleh 40 responden. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperoleh bahwa usia merupakan faktor resiko terjadinya penyakit diabetes mellitus ini. Biasanya, seseorang dengan usia 40 tahun ke atas itu akan berisiko terhadap kejadian diabetes mellitus. Usia dengan risiko tertinggi itu terjadi pada usia di atas 40 tahun karena semakin meningkatnya usia seseorang akan menyebabkan perubahan fungsi organ tubuh. Nah, setelah itu di sini ada tabel diabetes mellitus yang perhitungan rasio. Di sini sudah membahas usia, responden atau sampel dan rasio. Pertama ada usia 30 tahun menderita DM. Respondennya itu 60 orang, rasio usia 30 tahun penderita DM dan tidak menderita DM. Dan usia 30 tahun tidak menderita DM ada respondennya 40, jadi 120 dibagi 80 sama dengan 3:2. Jadi itu perhitungan rasio dari kasus sebelumnya yang telah dibacakan terkait diabetes mellitus. Selanjutnya kita ada contoh kasus hipertensi nih. Nah, teman-teman bisa kalian lihat di sini hipertensi adalah tekanan darah melebihi ambang batas normal di mana tekanan darah sistosik tinggi atau lebih dari sama dengan 140 mmHg atau tekanan darah diastolik 90 mmHg yang terjadi pada seseorang. Dampak hipertensi pada lansia adalah dapat menyebabkan komplikasi seperti stroke, penyakit jantung koroner, diabetes, gagal ginjal, dan kebutaan. Nah, berdasarkan survei awal yang dilakukan di Puskesmas Baumata, hipertensi paling tinggi dengan jumlah kasus 200, perempuan berjumlah 100 orang, dan laki-laki sejumlah 100 orang. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana studi deskriptif kejadian hipertensi pada lansia. Lanjut usia. Di Desa Oil Tua, Kecamatan Taibanu, Kabupaten Kupang, lansia perempuan yang menderita berjumlah 80 orang dan yang tidak menderita itu ada 20 orang. Sedangkan lansia laki-laki yang menderita berjumlah 50 dan yang tidak menderita itu 50 orang. Dan hipertensi lebih umum terjadi pada orang dewasa dan lansia dan meningkat secara signifikan pada kelompok usia di atas 40 tahun. Nah, berdasarkan hasil penelitian tersebut, perempuan itu memiliki risiko lebih tinggi menderita hipertensi dan meningkatkan telat menopause, sementara laki-laki cenderung memiliki risiko hipertensi yang lebih tinggi pada usia muda hingga pertengahan. Nah, lokasi ini, penelitian ini itu terjadi di Desa Tua, Kecamatan Taibanu, Kabupaten Kupang pada bulan Mei sampai Juni tahun 2022. Next. Nah, di sini ada tabel hipertensi tentang menghitung proporsi dari kasus sebelumnya. Pertama itu ada jenis kelamin, responden, dan proporsi. Nah, pada jenis kelamin pertama ada lansia laki-laki menderita hipertensi ada 50 orang. Nah, proporsinya itu proporsi lansia laki-laki itu menderita hipertensi 5/100 dikali 100% sama dengan 50%. Jadi selanjutnya itu ada lansia laki-laki tidak menderita hipertensi ada 50 orang. Nah, proporsi lansia laki-laki tidak menderita hipertensi itu sama dengan 50/100 dikali 100% sama dengan 50%. Selanjutnya ada lansia perempuan menderita hipertensi itu ada 80 dan proporsi lansia perempuan menderita hipertensi 80 dibagi 100 dikali 100% sama dengan 80%. Nah, selanjutnya ada lansia perempuan tidak menderita hipertensi itu sekitar 20 orang. Proporsi lansia perempuan itu tidak menderita hipertensi itu 20 dibagi 100 dikali 100% itu 20% proporsi yang ada.
Jadi itu adalah perhitungan proporsi dari tabel dari kasus hipertensi yang sebelumnya. Nah, selanjutnya ada kasus selanjutnya, yaitu kasus sifilis. Nah, di sini penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, penelitian ini dilakukan pada tahun 2022. Sampel pada penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Morowali dengan kasus sifilis. Responden laki-laki berjumlah 200 dengan usia 25 tahun ke atas, dan data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Data sekunder ini meliputi pada data sekunder pada penelitian ini itu meliputi jenis kelamin. Penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten Morowali diperoleh 120 responden laki-laki dengan kasus sifilis, sedangkan responden laki-laki yang tidak menderita diperoleh 80 responden. Pria memiliki peluang menderita sifilis yang lebih tinggi dibandingkan wanita. Hal ini sering sekali terjadi dengan perilaku seksual dan kelompok populasi tertentu. Next, di sini teman-teman bisa lihat tabel perhitungan rasio pada kasus sifilis sebelumnya yang telah dibaca. Di sini ada jenis kelamin laki-laki. Ada laki-laki positif sifilis itu respondennya 120 orang, dengan rasio laki-laki positif sifilis dan negatif sifilis, dan laki-laki negatif sifilis ada 80. Jadi perhitungannya itu 120 dibagi 80 sama dengan 3:2. Nah, itu saja ada 3 kasus yang saya angkat dan kami angkat. Itu ada 3. Lanjut ke kesimpulannya. Teman-teman bisa dilihat di sini epidemiologi deskriptif sangatlah penting dalam menggambarkan penyebaran penyakit berdasarkan karakteristik individu, orang, lokasi atau tempat dan waktu. Dengan mempelajari variabel ini seperti usia, jenis kelamin, lokasi geografis, dan perubahan tren dari waktu ke waktu, kita dapat memahami pola dan faktor-faktor yang mempengaruhi prevalensi penyakit. Data ini tidak hanya membantu dalam merencanakan intervensi kesehatan yang tepat, tetapi juga mengidentifikasi kelompok yang berisiko tinggi sehingga tindakan pencegahan dapat ditargetkan secara efektif. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di sini. Jika teman-teman ingin melihat saya mengambil sumber dari materi dari sini, teman-teman bisa scan barcode untuk melihat referensi atau sumber-sumber lainnya di sini. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.